Pilih kasih. Iya. Maksudnya pilih kasih gimana? Kalau tidak percaya silahkan, makanya Bapak pasang kamera pinggir jalan, time lapse-in. Iya. Gitu aja udah. Berapa ratus orang yang tidak pakai helm aja lah. Iya. Kalau kita mau hitung-hitungan pelanggaran berapa, Bapak silahkan cek berapa baru dibandingkan dengan jumlah anggota saya yang berapa orang di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di channel Meeting TV, dan seperti biasanya kita membicarakan isu-isu yang lagi hot, soal pemerintahan, soal sosial budaya, soal hukum dan pro kontra. Kali ini saya akan membahas beberapa yang ramai dibicarakan di masyarakat Kabupaten Bulukumba, soal kehadiran pos polisi di sekitar depan stadion. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kasatlantas. Siapa? AKP Andika, dan satu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba, Pak Andi Agus Salim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting itu Pak. Siap. Pak Andi ya. Jadi begini Pak Kasat, ada beberapa minggu terakhir ini Iya. ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bulukumba, khususnya di kota ini. Dan ada beberapa berita yang kita dapatkan soal unjuk rasa ya, dengan kehadirannya pos polisi yang di depan Siap. stadion, tepatnya Jalan Samratulangi kalau nggak salah ya. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak, bagaimana kajian dan pertimbangannya sampai pospol itu harus ada di tempat itu, gitu. Silakan mungkin Pak. Makasih Pak atas waktunya. Sebenarnya yang pertama-tama saya jelaskan itu ini bangunan lama. Ya, itu pertama bangunan lama, sudah lama tidak difungsikan kembali. Dulu memang gunanya kan juga antara lantas dengan disub dulu. Cuma sudah lama tidak digunakan kembali. Saya pindah ke sini, baru masuk ke sini itu sudah banyak rekan-rekan dari LSM lah, pers, dan mahasiswa yang mengkomplain masalah terkait jalur 2. Jalur 2 di jalur sana. Jadi awalnya komplain itu ya? Iya, Itu ya? awalnya komplain Pak, setiap hari macet lah, banyak balapan lah. Terus tidak lama juga ada yang penikaman, pembegalan yang jadi saya berpikir lah gimana caranya ini supaya kita bisa amankan itu jalur 2. Ya kan, karena setiap hari komplain, apalagi waktu puasa kemarin Pak. Wah, saya tidak pernah tidur saya tuh. Jam 2 ada yang mau, ada yang mau jam 2 Pak, jam ada balapan ini, ada balapan. Dan wilayah sekitar itu? Jalur situ Pak, jalur situ. Jalur situ. Ya, terus kita berpikir lah gimana caranya ini supaya aman lah daerah sana. Akhirnya kami silaturahmi lah ke Dinas Perhubungan. Akhirnya bilang gimana kalau kita bikin pos sama-sama aja di sana. Karena kalau sebenarnya kan untuk yang kemacetan itu kan kendalanya kan bongkar muat. Ya, bongkar muat. Terus kurangnya rambu. Nah, itu kan lebih ke Dinas Perhubungan. Akhirnya kami menggandeng Dinas Perhubungan.
kita punya rencana untuk membuat pos pengamanan terpadu antara lantas dengan Disub di sana. Iya, dengan perhubungan di sana. Jadilah pos itu Pak, dengan dengan dari Disub dan kita saling bersama untuk memperbaiki pos yang sudah lama itu. Kita perbaiki untuk baru. Ya seperti itu Pak untuk awal mulanya. Banyak komplain masyarakat, balapan, terus kemacetan, laka lantas, terus banyak kalau malam pembusuran lah, penikaman lah. Jadi itulah, dan dengan harapan kan begini Pak, dengan ada pos di sana, orang yang berniat buruk untuk melaksanakan suatu hal, dalam arti ya banyak hal, berpikir 2 atau 3 kali. Seperti itu Pak. Ya itu dasar mulanya Pak. Makanya untuk kemacetan ya tetap, dan kedepannya kan juga pasti dari Dinas Perhubungan juga sudah sampaikan ke saya untuk melengkapi rambu, untuk merubah jalur putar baliknya. Itu kan butuh waktu Pak. Nah sedangkan yang bisa dilakukan sekarang ya itu dulu gitu loh. Kalau untuk yang masalah lain kan itu kan kita menunggu waktu penganggaran dari pemerintah. Kira-kira seperti itu Pak. Intinya kajian dari kepolisian, kenapa ditempatkan di situ pos-pos terpadu itu karena mungkin salah satu daerah rawan di situ ya. Daerah rawan yang memang butuh pemantauan yang tinggi begitu kan. Nah, kajian awalnya mungkin seperti itu. Nah, kalau dari Dinas Perhubungan bagaimana Pak Andi? Kalau dari Dinas Perhubungan sama juga dengan yang dikatakan dari Lantas. Kalau di situ kan untuk mengatur arus yang selalu macet, biasa memang macet di situ. Dan kendaraan overload kan biasa melanggar masuk, bongkar muat. Kita sudah himbaukan untuk bongkar muat di dalam sentral maupun dalam terminal, tapi masih banyak yang masih pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan ya kalau nggak salah, bahwa bongkar muat itu mulai dari jam segini sampai jam segini kan? Iya betul. Nah, kalau nggak salah mulai dari jam nanti sore. jam 5 sore ke bawah sampai jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi ya. Selebihnya itu tidak bisa ada bongkar muat di area situ ya? Iya betul. Oh, ya. Jadi dianggap bahwa itu rawan kemacetan ya Pak. Betul. Ya? Sampai kajiannya perhubungan connect dengan Lantas dan kepolisian sampai sepakat untuk membangun posko terpadu itu Pak. Iya betul. Seperti itu Pak. Iya betul Pak, betul. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak Kasat. Siap. Yang kita himpun dari beberapa elemen masyarakat dan NGO. Kita coba mau luruskan. Kita selalu mencoba menyambungkan ini opsi dari mereka dan opsi yang dari yang berwenang. Siap. Di situ kan katanya ada sering ditahan mobil-mobil truk tuh, yang gede-gede. Overloading Pak. Overloading ya. Overloading dan apa segala macam ya. Betul. Nah, itu pemeriksaannya kan membutuhkan waktu. Maksudnya Pak, agak lama lah gitu. Agak lama pemeriksaannya, dan entah mungkin saya tidak tahu pastinya berapa menit ya setiap mobil. Nah, ada beberapa teman-teman NGO katanya pernah didapati di situ sampai menumpuk beberapa mobil truk, itu membuat kemacetan. Mungkin ada solusi atau penjelasan dari Pak Kasat, dari Pak Andi. Silakan dulu. Sebenarnya Pak, itu terkait kendaraan yang overloading, itu sebenarnya pemeriksaannya bukan tidak lama Pak, karena langsung ditilang. Cuman yang bikin lama, biasa itu mobil bukan dari sini, dari Bantaeng dan daerah lain ya, mau ke Wajo, dan kita koordinasikan, silakan panggil mobil satu lagi, dibagi 2. Kalau tidak mau ya silakan dibongkar di sebagian, gitu. Cuma kan dia kan dari luar daerah, otomatis kalau dari Bulukumba langsung ya silakan Pak, langsung kembalikan setengahnya, jangan overloading, gitu kan. Jangan sampai cuman ditilang, tetap bablas ke tujuan kan sama aja Pak. Iya, sampai sama aja. Misalnya mau ke Sengkang, ya kita tilang, terus ya udah dia aman loh sampai Wajo karena ada surat tilang, gitu kan. Iya. Jadi yang lama itu bukan masalah kita itu langsung ditilang Pak, cuman yang lama untuk koordinasi dia bongkar di mana ini. Panggil satu lagi mobil dari sana untuk bawa 2 lah, dibagi 2 gitu. Jangan seperti ini karena ini membahayakan sekali. Ya itu yang bikin lama kadang-kadang Pak. Kalau apalagi rata-rata dari luar daerah itu. Nah, itu yang jadi
susah kadang-kadang koordinasinya, mereka menelpon, apalagi kalau tengah malam ditelepon rekan yang di sana tidak diangkat-angkat, jadi agak lama. Karena kalau sudah jalan buntu tidak ada anunya, saya simpan di sini sampai mereka siapkan mobil duanya untuk membagi muatannya. Ya, solusi penumpukan begitu Pak Kasat. Apa kira-kira antisipasi? Maka nanti kalau memang ada laporan seperti itu, nanti saya sampaikan ke anggota biar langsung arahkan ke sini saja supaya tidak menumpuk di sana. Karena ini bagus masukan juga kan gitu loh. Nanti kalau memang ada sampai ke situ, jadi kalau ada yang ditilang ya langsung bawa ke sini. Parkir di sini supaya tidak menumpuk di sana. Karena Pak banyak sekali Pak itu Pak, dan sangat membahayakan juga. Sangat membahayakan itu. Kalau jatuh di belakang pengguna belakang itu kan berbahaya. Kadang-kadang kita nih susah dilema. Ya kan? Semua dikritisi, tapi saat kita menindak dikritisi juga, jadi susah kan gitu loh. Seperti itu ya, itu Pak. Jadi sebenarnya bukan proses penindakan yang lama, karena sebenarnya langsung ditilang itu Pak. Langsung ditilang sebentar sekali. Cuman kadang-kadang mereka menyampaikan ini kita suruh bongkar, Pak saya dari bantai, saya dari ini. Udah panggil dari sana sini, bagi dua muatannya. Karena percuma juga saya tilang kalau masih tetap jalan sampai tujuan. Iya, betul. Iya. Benar-benar Pak Kasat. Saya kira demikian, Pak. Jadi kalau yang kita lihat kan sebenarnya seperti itu penjelasannya. Nah, memang mungkin harus ada solusi ketika ada numpuk, karena ini kan jalur 2 itu jalan strategis. Ya, kalau nggak salah dia masuk dalam jalan nasional ya Pak? Jalan poros. Tidak Pak. Jalan provinsi, jalan nasional sini. Oh, jalan provinsi ya? Iya. Oh, jalan nasional sini ya Pak ya? Jalan nasional. Jalan provinsi ini. Sana masih jalan ke kabupaten. Belum provinsi. Oh, belum provinsi. Belum provinsi. Belum. Yang jalur provinsi ini yang Iya, ini malah depan ini yang provinsi. yang ada batas di Teko. Seharusnya itu mereka belok kanan. Tapi Iya, mereka karena kan sebenarnya begini Pak, di sini ada pos lantas, akhirnya mereka lari ke sana. Di sini ada kantor lantas, mereka lari ke sana. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kucing-kucingan mereka ini gitu. Iya. Benar. Jadi kan sana lumayan ramai juga tuh, apalagi di jam-jam kerja kan Pak. Ya. Mungkin salah satu solusi yang akan dilakukan oleh Pak Kasat, kalau agak lama mungkin langsung diarahkan ke sini. Ya. Karena mungkin jalan lebih besar sebelah sini kan, jadi mungkin tidak terlalu mengganggu jalanan. Saya kira demikian Pak. Untuk dinas perhubungan, tugas substansinya di Pospol itu apa? Bisa dijelaskan? kalau tugas di situ khusus perhubungan, kita saling membantu untuk Tugas mengecek masing-masing. surat-surat, Tugas masing-masing. mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan untuk melintas. Di situ kalau ada yang tidak lengkap kita arahkan ke lantas. Intinya seperti ini Pak, saya jelaskan. Lantas dengan perhubungan kan masing-masing punya kewenangan berbeda. Jadi kami di sana itu bukan berarti ini lantas ini, ya kami sama-sama nanti untuk masalah penyelesaiannya lebih condong ke lantas kah atau ke perhubungan? Gitu ya, karena kan kalau akhir itu masuk kayak overloading gitu kan bisa dicabut kirnya Pak. Tapi kan untuk itu perhubungan. Cuma untuk masalah pemeriksaannya atau apanya kita kali saling membantu. Untuk nanti untuk endingnya ujungnya lebih cenderung ke lalu lintas kah atau perhubungan itu nanti dilihat siapa yang lebih dominan. Tapi untuk pelaksanaan hari-harinya sama. Iya, sama. Siap. Itulah gunanya kita bangun pos terpadu Pak namanya. Kalau dia bermasalah soal overloading, berarti substansinya ke ya kan kirnya nanti gitu. Kalau STNK-nya mati ke perhubungan nih. STNK ke Samsat ke lantas. Iya. Oh, gitu ya. Jadi memang kerja apik yang bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin ada nih Pak pertanyaan sedikit untuk khusus Pak. Iya. Kan baru-baru ini kalau tidak salah Pak Kapolri meluncurkan program atau apa namanya? Tilang kamera. Polri Presisi. Ya. Bagaimana penerapannya dan apa sebenarnya Polri Presisi ini Pak? Gini, kalau menurut saya Pak, penjabaran dari program Pak Kapolri Presisi itu kan ke Pak Kapolri kemarin kan lebih condong ke profesionalisme dan modernisasi. Nah, ya kan lebih kecondongan ke semua yang di beberapa daerah di Jawa untuk penilangan lebih dominan ke penggunaan kamera.
semua elektronik. Jadi untuk bersentuhan antara petugas dan masyarakat diminimalisir, gitu Pak. Cuman kan yang jadi kendala, saya sudah usahakan semua, saya sudah sampaikan ke DPR, ke pemerintah, kita ini butuh kamera, gitu, butuh kamera untuk selain untuk mengawasi arus lalu lintas, sebagai ada tindak pidana bisa dijadikan bukti, bisa melakukan penilangan juga via kamera. Cuma kan itu kan butuh anggaran dari sumbang support dari pemerintah kita. Nah itu untuk sebenarnya Pak Kapolri ini lebih sangat bagus programnya Pak, lebih ke modernisasi, mempercepat semua pelayanan, tidak ada memperkecil antara sentuhan antara petugas dengan masyarakat supaya tidak ada stigma-stigma lain yang berkembang. Itu kan. Intinya di situ Pak. Ya gitu Pak. Jadi, dan kemarin perintah terakhirnya itu untuk mengurangi masalah penindakan. Cuman dalam arti sini Pak, mengurangi penindakan itu bukan berarti pelanggaran yang kasat mata tidak bisa ditindak. Jadi yang tidak pakai helm jelas kasat mata dong Pak. Kalau tidak pakai helm pasti kami tindak. Gitu. Kecuali kalau dia pakai helm lengkap, secara kasat mata lengkap, tidak mungkin diberhentikan. Gitu. Tapi kalau dia tidak pakai helm, bonceng 3 jelas kan kasat mata itu Pak. Makanya kayak anggaplah kalau kita misalnya kayak kita di orang mencuri, jelas kan kalau kita lihat orang mencuri jelas, pasti tidak boleh langsung diambil. Iya makanya itu Pak. Jadi untuk seandainya kedepannya ada perubahan kamera disediakan, difasilitasi, ya mungkin sistem makin berubah. Tapi untuk sekarang yang bisa kami lakukan sebatas ini dengan segala sarana prasarana yang ada. Jadi intinya Polri Persis ini adalah salah satu variabel yang membantu sebenarnya untuk tugas-tugas polisi dan mencoba mencegah dalam tanda kutip yang tidak kita inginkan antara polisi dengan betul Pak, pelanggar apa-apa. Siap. Tapi Pak Kasat ada lagi nih yang saya sampaikan karena ada beberapa yang kita himpun dan memang kemarin itu semenjak ini menjadi dinamika, menjadi teman-teman di medium Indonesia itu coba saya turunkan untuk investigasi kondisi sebenarnya. Nah, dan ada beberapa masyarakat yang diwawancarai di sekitar lokasi. Ada pertanyaan menggelitik sebenarnya, tapi saya tadi berpikir-pikir sampaikan tidak. Saya sampaikan Pak. Gimana Pak? Ya. Saya gini, di Pospol itu katanya ada penindakan yang pilih-kasih. Iya. Maksudnya pilih kasih gimana? Maksudnya pilih kasih gimana dulu Pak? Pilih kasih gini maksudnya. Tadi kan ada yang nggak pakai helm, gitu kan? Ada yang ditindaki, ada yang tidak ada juga yang tidak pakai helm ditindaki, gitu. Ya, mungkin salah satu contoh itulah. Kalau menurut saya itu penjelasan begini, bukan pilih kasih Pak sebenarnya itu. Kan begini. Oke, saya jelasin. Itu kan anggota kan cuma berapa orang di sana. Kalau Bapak tidak, baru pelanggaran itu kan banyak sekali Pak. Tangannya Bapak kalau tidak percaya nanti ambil video di sini, mungkin time lapse aja ya, gitu. 6 jam aja lah, hitung pelanggaran tidak pakai helm berapa di situ. Dengan jumlah anggota yang standby di sana. Jadi kan saat mungkin anggota mengambil yang tidak pakai helm ini, belakangnya ada yang lewat lagi. Gitu kan. Belum selesai yang ini. Yang itu juga melanggar, gitu. Makanya sebenarnya ini Pak sudah harus via elektronik. Karena kalau via elektronik semua terdata, tidak ada pilih kasih. Gitu loh. Bukan semua melintas tidak pakai otomatis sistem sudah robot, sudah sistem mekanisme yang berjalan. Jadi bukan lagi tenaga manusia kita pakai. Begitu Pak. Kalau tenaga manusia anggaplah dari lantas cuma 3 orang, di sub 3 orang, 6 orang. Ada 10 pelanggaran sekaligus, otomatis 3 tidak terambil dong Pak. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu bukan pilih kasih, sebenarnya memang ya keterbatasan kita. Gitu. Cuma keterbatasan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang di luar sudah kendali. Iya, itu jadi kalau kita cuma 5 orang aja lah, ada 7 pelanggaran bersamaan. 2 kan otomatis lewat Pak. Nanti kalau kita kejar malah jadi salah lagi, jatuh atau apa kan begitu Pak. Itu jadi masalahnya. Jadi sebenarnya kalau saya bukan pilih kasih, ini sebenarnya kayak mungkin salah persepsi memang. Kemampuannya cuma seperti itu gitu loh.
dalam arti bukan pilih kasih ya. Saat itu juga anggota cuma berapa orang, pelanggarannya banyak gitu kan. Kalau tidak percaya silahkan, makanya Bapak pasang kamera pinggir jalan, time lapse-in. Gitu aja udah. Berapa ratus orang yang tidak pakai helm aja lah. Gitu. Jadi makanya kita kalau bicara gini kan kita harus butuh fakta dong. Gitu. Kalau kita mau hitung-hitungan pelanggaran berapa, Bapak silakan cek berapa baru dibandingkan dengan jumlah anggota saya yang berapa orang di situ. Gitu kan jadi susah. Susah, Pak. Oke. Intinya pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi masukan kepada teman-teman kepolisian, termasuk tadi bahwa banyak penuntukan. Ya, kalau itu saya terima Pak, nanti saya rubah polanya. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Siap. Nah, Pak Andi Agus. Ya. Di perhubungan ini kan tadi Pak Kasat ini sudah perhubungan kan lebih identik ya, dia adalah pemerintahan gitu kan. Di bagian dari satu kesatuan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Nah tadi Pak Kasat sudah mengusulkan ya ke DPRD ke pemerintah soal pengadaan kamera. Bagaimana respon pemerintah soal itu? Kalau respon untuk di Dinas Perhubungan juga, kalau ada kita kan masih kekurangan ini di Bulukumba satu pengujiannya. Pengujian kir ya. Iya. Di situ kekurangannya kita. Maksudnya lokasinya atau alatnya atau apanya? Kalau lokasi untuk sementara ini masih yang di Kapas itu, karena alatnya juga. Yang masih di Kapas yang pemerintah provinsi punya itu ya? Iya. Yang sekarang sudah jadi kantor kaca pendidikan kalau tidak salah. Iya betul. Jadi masih pakai situ? Masih di situ. Iya masih. Terus bagaimana dengan alat-alat prasarananya apa segala macam? Kalau alat prasarananya itu masih dibahas kemarin itu. Oh belum ada ini? Sudah mengajukan kayaknya ke DPR. Ya? Iya sudah mengajukan. Termasuk usulannya Pak Kasat? Termasuk pengadaan kamera itu? Iya. Kemarin Pak yang jelas kan kita sudah sampaikan ke yang berwenang soal anggaran. Ya saya yakin beliau semua ini juga sudah sedang mengusahakan. Tapi kan situasi pandemi begini kita jadi keterbatasan anggaran. Siap semua keterbatasan ya mungkin yang jelas pasti saya yakin kalau bisa langsung direalisasi itu kan Pak, jadi intinya jadi sampai anggarannya Pak Kasat saja dipotong gitu. Jadi saya yakin beliau juga saya sudah sampaikan secara lisan begini. Oh ya responnya sangat bagus semua Pak dari DPR, dari Pak Bupati dan lain-lain. Memang harus, cuman mungkin kondisi yang belum memungkinkan dan mungkin ya berdoa supaya bisa terrealisasi gitu saja. Akan disesuaikan dengan siap. Oke, sangat menarik Pak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke masyarakat. Penjelasan dari Pak Kasat Lantas dan Pak Andi Agus sebagai perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Mobil Pemerintahan. Nah terakhir nih Pak Kasat, dengan semua apa yang sudah terjadi dan ini sudah menjadi dinamika di lapangan, harapan seorang Pak Andika sebagai Kasat Lantas di Kabupaten Bulukumba untuk masyarakat, silakan. Kalau harapan saya Pak kepada masyarakat Bulukumba pastinya harus sadar berlalu lintas, tertib berlalu lintas, karena menggunakan helm itu sebenarnya buat diri masing-masing, bukan buat saya gitu loh. Untuk keselamatan sendiri. Gitu. Nah, jadi lebih tertib berlalu lintas, lebih sebagai kewajiban lah, bukan kayak cuma gara-gara polisi takut itu sebenarnya bukan begitu maunya Pak gitu loh. Iya benar, jadi harus lebih tertib berlalu lintas dari segi keselamatan, helm dan lain-lain, surat-surat harus dilengkapi. Apalagi situasi pandemi begini kan perekonomian turun gitu loh. Harusnya masyarakat lebih berpikir, wah sudah kurang uang, sampai ditilang lagi kan begitu. Jadi makanya harusnya masyarakat lebih berpikir untuk tidak mencari kesalahan yang tidak perlu. Seperti itu Pak. Dan harus tetap berlalu sangat penting Pak, karena kalau sudah kecelakaan, sudah beda cerita Pak. Sudah lain lagi, tidak ada penyesalan di belakang. Itu saja Pak harapan saya. Dan untuk pos yang di jalur 2 itu, saya rasakan itu kan sesuatu yang baru sekarang. Ya, saya rasa wajar lah ada pro dan kontra mengenai sesuatu yang hal baru. Cuman intinya Pak, niat kami bukan apa-apa,
cuman untuk lebih Bulukumba lebih tertib lalu lintas Pak. Itu saja intinya. Lalu lintas Siap. Dan daerah rawan bisa kita. Siap. Karena melanggar, kecelakaan, saya semua yang pusing Pak, gitu loh. Saya semua ya kan. Kalau misalnya melanggar nanti kecelakaan, malah fatal, luka, kepala terbentur, saya juga yang tangani. Melanggar, Iya, semua juga. Makanya itu Pak. Makanya jadi tidak ada niat apapun, cuman berharap untuk masyarakat lebih tertib lalu lintas, gitu loh. Karena kadang-kadang suatu hal itu harus dipaksa. Iya, kadang-kadang harus dipaksa. Ada di polisi itu Pak, preventif sama represif sama preemptif kan gitu kan. Nah kadang-kadang kita harus taruh memang polisi di situ, baru masyarakat baru sadar diri gitu. Kalau kita cuma gitu. Tapi saya yakin karena karena baru ya untuk provokator wajar gitu Pak. Karena sesuatu yang sudah lama berjalan tidak ada, di Bulukumba pakai helm santai-santai aja gitu kan, tidak ada yang menindaki. Tahu-tahu ada polisi yang tegas begini kan, jadi ya pasti wajar untuk jadi buah bibir masyarakat di mana-mana gitu Pak. Cuman intinya ya itu untuk mengajak masyarakat tertib lalu lintas Pak, karena buat diri sendiri buat dirinya sendiri aja, bukan buat yang lain, keselamatan diri sendiri. Kalau dia kenapa keluarga di rumah bagaimana begitu kan. Jadi itu aja intinya Pak, pesan saya Pak. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Andi Agus. Harapan Pak Andi Agus sebagai petugas perhubungan dan LRD di Perhubungan Kabupaten Bulukumba, mungkin ada yang bisa disampaikan. Silakan. Ya. Kalau harapan saya untuk di Bulukumba ini, untuk masyarakat hampir sama juga yang dibilang dengan Pak Kasat, untuk seperti yang dari atas, dari kampung yang menggunakan kendaraan pickup selalu biasa muat orang, padahal itu sudah dilarang. Bahaya. Ada undang-undangnya dan itu sudah sangat membahayakan. Begitu juga yang bawa hasil panen yang melebihi muatan kapasitas, itu juga sudah perlu disadari itu. Karena itu keuntungan bagi kalian sebenarnya ya. Betul. Lebih jebol ban apa segala macam ya, ada susah lagi kan gitu. Iya. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak. Sama. Kita sudah berbincang dan membahas soal kehadiran posko di sana. Kesimpulannya bahwa kajian dan soal pertimbangan kenapa harus hadir di sana. Pertama, wilayah itu termasuk daerah rawan yang sering kali terjadi kecelakaan. Balapan liar. Ada penikaman, balap liar, apa segala macam. Nah, dengan dasar itulah mungkin teman-teman di kepolisian dan perhubungan bersepakat untuk membangun posko itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama dengan Pak Kapolres. Setelah kita tadi ngobrol dan membahas dengan Pak Kasat Lantas dan Pak Andi Agus di perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba. Nah, sekarang saya sudah bersama AKBP Suryono Rido Murtejo SIK MSI. Beliau adalah Kapolres Bulukumba. Kita menyambung dan coba mengkonfirmasi kembali pendapat-pendapat beliau dan pandangan-pandangan beliau tentang adanya pembangunan pos terpadu di depan Stadion Jalan Samratulangi. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Komandan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang perlu Komandan. Jadi tadi kami sudah ngobrol Komandan sama Pak Kasat Lantas dengan ada namanya Andi Agus, itu perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba. Ada beberapa perbincangan di tengah-tengah masyarakat, dan kita sempat melihat di media juga bahwa ada demo unjuk rasa gitu ya, soal kehadiran pos terpadu yang diprakarsai oleh Polres dan Dinas Perhubungan ya di sana. Pendapat Komandan soal kehadiran pospol itu, silakan Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bulukumba.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih, Pak Andi. Siap, Komandan. Siap, Terima Komandan. kasih sekali Ya. meluangkan waktu dan membuat apa ini sebutannya podcast ya. Iya, Nah, iya. podcast tentang ini kita bisa berbicara. Jadi mudah-mudahan menjadi sarana sosialisasi kepada warga masyarakat. Insya Allah, Bulukumba, Komandan. supaya kita sama-samalah membangun dan memajukan Bulukumba. ini. Betul. Saya semenjak jadi Kapolres di sini 2 bulan yang lalu, saya lihat Bulukumba ini luar biasa. Kurang lebih 2 bulan ini, Komandan ya? 2 bulan, Iya. 2 bulan jalan lah. Iya. Bulukumba ini luar biasa. Jadi Iya, saya iya, lihat iya. sumber daya yang ada di sini tuh, waduh, masya Allah, luar biasa sekali. Bangga saya bisa dinas di Alhamdulillah. sini. Alhamdulillah, Komandan. Tapi ya mungkin ada beberapa yang perlu kita benahi, khususnya tanggung jawab saya sebagai Kapolres. Ya. Betul. Nah, pertama-tama kepada warga masyarakat, pertama-tama saya menghimbau dan mengajak, marilah kita sama-sama untuk lebih mematuhi peraturan yang ada dalam berlalu lintas. Oh iya. Saya yakin semua kan pasti menggunakan jalan raya, Ya, entah pakai motor, pakai mobil, Ya. pasti setiap hari kita Pasti. gunakan jalan raya. pasti, Komandan, pasti. Dan di jalan raya itu kan semua sudah ada aturannya. Ya. Di sana ada hak dan kewajiban. Oh iya, benar. Betul. Contoh sederhana. Ya. Jalan raya, kenapa kita harus di jalur kiri? Iya. Jalur kanan. Kenapa bukan jalur kanan gitu? Nah, Iya. karena sudah diatur, memang Ya. sudah diatur seperti itu karena ada hak dan kewajiban. Hak kita adalah gunakan jalur kiri, jalur kanan adalah punya hak orang lain yang dari arah sebaliknya. Iya. Kita gunakan itu kan salah satu aturan mendasar yang harus dipatuhi, yang kadang mungkin kita menganggapnya ya memang sudah hal sehari-hari gitu Ya. ya. Nah, itu kan apa antara hak dan kewajiban. Kita boleh ngambil hak orang, tapi saat kosong. Mungkin kita mau nyalip atau apa. Saat kosong, Nah, dan boleh. saat urgen. Urgen. Betul. Tapi kalau ada di sana ada yang mau lewat, kita kan harus mengalah. Iya. Nah, itulah Benar. di situ hak dan kewajiban. Termasuk di lampu merah. Ya. Kita mau jalan ke sana pas persimpangan. Ya. Kita berhak dong lurus ke sana. Ini kan jalan saya. Iya, betul. Tapi di saat itu punya hak orang lain juga ada. Iya. Dia juga mau lewat. Iya. Nah, Benar, oleh benar. karena itu diatur oleh lampu merah, lampu hijau, kuning, iya. merah, kuning, hijau. Iya. Nah, saat hak kita boleh jalan, dapat lampu hijau, kita jalan. Tetapi di saat kita kena lampu merah, ya kita berkewajiban menghargai hak orang lain. Betul. Orang lain yang dapat lampu hijau silahkan jalan. Betul. Jadi kita merah itu kan diatur. Coba kalau kita tidak menghargai hak orang lain, Ya. orang lain lewat, kita juga lewat. Ya. Kalau nggak tabrakan atau jadi Iya, macet iya. nggak karuan. Iya. Nah, Intinya aturan ini diciptakan dan diadakan untuk keselamatan. untuk keselamatan Ya, bersama, masyarakat untuk, bersama, betul. Kemaslahatan, Kemaslahatan umat. gitu, kemaslahatan ya, ya. bersama. Ya. Terus soal pospol ini yang diperbincangkan. Silakan, untuk Komandan. pospol saya lihat, saya sekitar 2 bulan yang lalu datang ke sini beberapa kali, kita ada patroli malam hari. Ya. Daerah di sana apa sebutnya jalur 2 ya, dekat Ya, jalur stadion. 2, jalur 2. Nah, jalur 2 itu memang kalau malam itu agak gelap. Gelap. Terus Kemudian ada balapan liar. ya saya juga mendengar di sana sering terjadi balapan liar, pernah terjadi tindak pidana juga di sana. Ya, kayak penikaman Ya, apa segala macam pernah ya, Komandan. terjadi ada Ya, masukan-masukan ke saya. Kemudian waktu itu saya lihat ada bangunan yang dulu tidak terpakai itu ya, agak-agak Ya, ya, terbengkalai. Kemudian saya diskusi dengan Kasat Lantas, disampaikan bisa diinikan kembali, kemudian difungsikan kembali, kemudian berkoordinasi dengan Pak Bupati, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada tanggal 16 Agustus kembali diresmikan kembali oleh Pak Diaktifkan Bupati. kembali ya. Diaktifkan kembali. Jadi gabungan antara Polres dan Perhubungan. Perhubungan, benar-benar. Harapan kami dengan adanya kehadiran Pospol itu. Pospol di situ memberikan rasa aman kepada masyarakat. Iya. Jadi dengan adanya Pospol itu, masyarakat khususnya malam hari yang melintas melihat ada polisi di situ merasa lebih tenang. Ya. Oh, ada polisi di sini, saya melaksanakan Ya, kegiatan. merasa aman. Gitu. Aman, Ya. karena kan di situ dekat pasar, mungkin malam hari kan ada yang kirim barang dan lain sebagainya. Betul. Nah, kemudian untuk siang hari juga, ya itu tadi saya mengajak, marilah kita tertib berlalu lintas. Contoh sederhana, menggunakan helm. Iya. Helm ini kan diciptakan untuk melindungi kepala. Iya. Karena kepala kita ini kalau jatuh kena aspal bahaya sekali. Ini kan isinya saraf semua. Iya, benar. Saraf semua. Benar. Sempat terganggu sedikit,
luas ininya, Betul, pengaruhnya. Ya. Maka diciptakan helm untuk melindungi. Kita lihat pembalap-pembalap itu pasti helmnya Ya. safety sekali. Betul. Karena Baik motor maupun mobil mobil pasti. semua Betul. itu karena ada benturan Ya. pada kepala sangat membahayakan. Ya, kembali kepada lagi seluruh- pada bahwa aturan yang kita buat ini untuk kemaslahatan umat betul. gitu ya, untuk kebaikan kalian. Untuk kebaikan. Oke. Terus begini Komandan, kan ada beberapa pertanyaan yang kami himpun dari beberapa elemen, Ya. dari masyarakat, dari NGO, dari beberapa lah kalangan Ya. komunitas masyarakat. Ada pertanyaan bahwa kehadiran Pospol itu terkadang membuat penumpukan jalan begitu, penumpukan mobil-mobil di situ dan akhirnya malah macet gitu. Nah, kami sudah konfirmasi sama Pak Kasat, ya, dianggapnya bahwa ini masukan dari masyarakat dan kita akan berbenah dan evaluasi kembali. Bagaimana kalau menurut Pak Kapolres? Ya, kalau masalah teknis di lapangan ya memang nampaknya perlu kita benahi kembali. Siap, Terima siap. kasih ini. Penumpukan maksudnya saat diperiksa yang di belakang macet atau Ya, gimana? kan banyak mobil-mobil truk biasa diperiksa tuh. Mungkin gitu. karena di situ pos terpadu. Iya. Kan bukan lantas aja yang ada di situ. betul, betul, Kita betul. ada perhubungan gitu. Betul. Mungkin ada yang pemeriksaan kir, Oh, pemeriksaan beban overload. overload. Ya, Nah, itu kan ranahnya Dinas Perhubungan. betul. Nah, tapi kadang mereka numpuk di situ mobil-mobil truk panjang gitu. Ada yang muat apalah, muat alat berat, muat muat apa begitu. Jadi kan numpuk. Nah, jadi terkadang dikeluhkan bahwa terkadang macet gitu. Malah menjadi macet. Ya. Ya. Nanti terima kasih masukan ini karena kan kita situasi di sana juga. Nanti kami memberikan arahan dan kita evaluasi CB cara bertindak yang baik seperti apa. Jadi kita bisa siap. memperbaiki lah Betul. apa yang harus dilakukan di lapangan, kondisinya seperti apa. Jangan sampai kita ingin membuat tertib malah menjadi menyulitkan masyarakat juga. Betul, Komandan, betul. Ya. Nanti terima kasih masukannya. Ya, Nanti ya, kita evaluasi lagi, koordinasi lagi dengan perhubungan. Nanti apakah dibuatkan di mana teknisnya lah. Ya, akan dibuat skenario-nya untuk supaya tidak jangan betul. sampai mengganggu masyarakat lain. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Komandan. Siap. Jadi terima kasih banyak, Komandan. Kita sudah melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari Kasat Lantas, mulai dari perhubungan, dan kita langsung ke Pak Kapolres. Ya, terima kasih. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan pemerintah, Dinas Perhubungan, itu semua untuk membuat nyaman semua pengendara. Ya, aturan-aturan yang dibuat adalah untuk keselamatan kita semua. Mungkin begitu, Komandan. Terima kasih banyak ini sudah. Mungkin dari saya ada silakan, Komandan. sedikit harapan kepada warga masyarakat. Harapan masyarakat, ya. Harapan saya selama di sini, semoga dengan kehadiran kami, anggota Polri di lapangan, Bulukumba ini akan semakin baik, semakin tertib, semakin rapih. Jadi siapapun yang melihat Bulukumba, baik warganya sendiri maupun ada dari luar daerah masuk ke Bulukumba, merasakan Bulukumba ini nyaman, aman, dan tertib. Dan hal itu tidak akan mungkin tercapai dengan kerja kami sendiri. Tentu perlu dukungan kerjasama dari seluruh masyarakat semuanya. Maka kami menghimbau, mengajak sama-sama kita lebih tertib dalam berkendara, selalu menggunakan aturan kelengkapan seperti helm dan lain sebagainya. Karena apabila sudah jatuh, ya kalau pakai helm insya Allah akan terlindung. Tapi kalau tidak pakai helm ya pasti mungkin akan lebih berat pasti ada akibatnya. Ya. Itu buat semua, buat pengendara. Oke. Mau jalan pendek, mau jalan jauh, yang penting pakai kendaraan roda 2, jangan lupakan helm. Siap. Oke. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu saya garis bawahi dari obrolan saya dengan Pak Kapolres bahwa sekuat bagaimanapun ini teman-teman Polri mau berbuat di lapangan, itu tidak akan sukses ketika kita tidak akan bersinergi dan bekerja sama dengan bagus dengan antara masyarakat dengan kepolisian untuk mencari bagaimana supaya aman, tertib, dan lancar di lapangan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel yang berbeda dan topik yang berbeda. Silakan.